Lu Ming segera mengeluarkan patung aslinya. Dewa primitif yang ia berikan kepada klan perang kera diperoleh dari Tianjiao, Istana Raja Surgawi Sembilan Neraka. Patung di tangannya adalah miliknya sendiri. Namun, ia tidak berani menyimpannya, karena takut para pria berambut emas dan perak itu akan kembali dan menyerangnya. Diserang oleh orang-orang kuat itu, Lu Ming hampir mati. Oleh karena itu, ia menyeret peti mati tembaga dengan satu tangan dan patung aslinya dengan tangan lainnya. Begitu patung-patung aslinya dikeluarkan, mereka memancarkan cahaya redup. Ada faktor-faktor ilahi di dekat sini. Memang ada banyak faktor ilahi di benua ini. Mata Lu Ming bergerak, menunjukkan warna bahagia. Kemudian, mengikuti reaksi dewa asli, ia pergi ke satu arah. Tak lama kemudian, ia menemukan sebuah bukit kecil berwarna merah. Begitu Lu Ming mendekatinya, bukit itu memancarkan cahaya redup dan terbang ke dewa asli. Ini semua adalah faktor-faktor ilahi, yang diserap oleh para dewa primitif. Lu Ming berspekulasi bahwa bukit kecil ini mungkin telah menyebarkan darah para dewa primitif di masa lampau, sehingga terdapat faktor spiritual. Namun, tidak banyak dewa di bukit itu. Setelah beberapa saat, mereka akan terserap. Cari tempat lain, Lu Ming melancarkan operasi, dan segera setelah itu, ia menemukan tempat yang mengandung faktor spiritual, tetapi jumlahnya tidak banyak. Setelah menyerapnya, dewa asli masih belum terbuka. Lu Ming terus mencari. Setelah beberapa saat, ia menemukan sebuah lembah. Para dewa primitif bereaksi keras, menunjukkan bahwa terdapat faktor spiritual yang kuat di sini. Namun, ada banyak monster mengerikan yang tinggal di lembah itu. Lu Ming dapat merasakannya, dan bahkan ada banyak monster di puncak kerajaan para dewa. Lu Ming mendesah. Ia merasa jika dewa asli menyerap faktor spiritual lembah ini, diperkirakan ia akan terbangun. Sayangnya, monster-monster di dalamnya terlalu kuat dan hanya bisa mundur. Keesokan harinya, Lu Ming menemukan beberapa tempat, yang semuanya mengandung faktor spiritual yang kuat. Sayangnya, semuanya dihuni oleh monster-monster mengerikan, yang tidak dapat ia tangani. Lu Ming hanya bisa menemukan tempat-tempat di mana faktor spiritualnya relatif kecil untuk diserap. Lagi pula, sedikit produk bisa menghasilkan lebih banyak. Namun, hari itu, tubuh Lu Ming tiba-tiba menegang, karena ia merasakan niat membunuh yang mengerikan menyelimutinya. Tak perlu dikatakan lagi, Lu Ming juga tahu bahwa pria-pria berambut emas dan perak itulah yang muncul. Mereka menemukannya lagi. Sialan, geram Lu Ming dalam hati. Mengapa pria-pria berambut emas dan perak itu harus membunuhnya? Mereka selalu mengganggunya. Ia tak bisa berkata-kata. Lu Ming menyingkirkan patung-patung aslinya. Peti mati tembaga berjaga-jaga. Sua, tak jauh dari sana, tiga sosok muncul. Satu pria pirang dan dua pria berambut perak. Tiga orang muncul tak jauh dari Lu Ming dan menatap Lu Ming dengan tatapan membunuh. Bunuh. Tiba-tiba, pria pirang itu meraung, melangkah keluar, dan menyerbu Lu Ming. Kehampaan bergetar. Dua pria berambut perak lainnya juga seperti ini, mata mereka penuh warna yang tak terkendali. Lu Ming terkejut. Tepat saat ia hendak membuka peti mati tembaga, sebuah raungan mengerikan datang dari tak jauh. Kemudian sebuah tombak batu terbang dengan kecepatan yang mengerikan dan menerjang seorang pria berambut perak. Pria berambut perak itu meraung, dan dalam sekejap, ia melepaskan puluhan cahaya pedang, mencoba menangkis tombak batu tersebut. Namun, tabrakan itu terdengar, dan cahaya pedang terus meledak. Tombak batu sekuat bambu, menghancurkan cahaya pedang, dan menembus kepala pria perak itu. Pria berambut perak itu tewas seketika dan tubuhnya jatuh ke tanah. Sungguh kuat, Lu Ming terkejut. Tombak batu itu benar-benar membunuh pria berambut perak itu hanya dengan satu gerakan. Sungguh mengerikan, Lu Ming sangat menyadari kekuatan pria berambut perak itu. Meskipun ia juga dewa tertinggi, kekuatan tempurnya sangat mengerikan. Ia mampu menghadapi beberapa ahli dari klan perang kera secara bersamaan. Namun sekarang, ia langsung terbunuh dalam hitungan detik. Pria berambut pirang dan perak lainnya berhenti dan melihat dengan gugup ke satu arah. Boom, terdengar ledakan tumpul di udara, dan sesosok tubuh melesat dari arah itu. Ini adalah seorang pemuda, tampak seperti berusia 20-an. Ia kuat dan perkasa, ia mengenakan rompi bulu, memperlihatkan kulit perunggunya. Ia penuh dengan kekuatan yang meledak-ledak. Pria ini tidak terlalu tampan, tetapi memberikan kesan liar, mata terbuka dan tertutup, penuh dengan dominasi yang kuat. Dengan lambaian tangannya, tombak batu itu kembali ke tangan pemuda itu. Bunuh, gumam pemuda itu dan melangkah maju. Tombak batu itu menekan secara horizontal dan membunuh pria berambut emas dan perak itu. Kong, suara pedang bergema dari langit. Pria berambut emas dan perak itu juga membunuh para pemuda, dan kedua belah pihak bertarung. Siapakah pemuda ini? Lu Ming bingung. Pemuda ini tampak muda, tetapi kultivasinya sangat kuat. Ia juga seorang dewa tingkat atas. Yang paling mengerikan adalah kekuatan tempurnya. Kekuatan tempur pria pirang itu cukup untuk melawan cuaca. Ia dapat membunuh raja dewa tingkat atas setingkatnya, seperti memotong melon dan sayuran. Namun kini ia berhadapan dengan pemuda berkulit binatang, namun ia benar-benar terdesak. Boom, tombak batu pemuda berkulit binatang menghantam cahaya pedang pria berambut emas. Tubuh pria berambut emas itu bergetar hebat dan langsung terpental. Kemudian,
Tombak batu pemuda berkulit binatang itu melesat, menghancurkan cahaya pedang pria berambut perak. Tubuh pria berambut perak itu langsung meledak dan berhamburan menjadi gumpalan darah. Setelah membunuh pria berambut perak itu, pemuda berkulit binatang itu terus maju dan menghabisi pria pirang itu. Kekuatan pria berambut emas itu memang superior dan kecepatannya luar biasa, tetapi ia masih belum sebanding dengan pemuda berkulit binatang itu. Hanya beberapa gerakan, ia dihajar hingga muntah darah dan lengannya patah. Akhirnya, pria pirang itu hendak melarikan diri, berubah menjadi cahaya pedang, dan menerjang ke kejauhan. Namun, pemuda berkulit binatang itu meraung dan meraung. Di mulutnya, ia memuntahkan galaksi, menutupi kehampaan. Pria pirang itu langsung terbungkus di dalamnya, tampak sangat terdesak, dan kecepatannya menurun drastis. Fiuh, tombak batu itu menembus udara, melesat keluar, menembus pria berambut emas itu, dan membunuhnya. Lu Ming menghirup udara dingin. Pemuda berkulit binatang itu sungguh mengerikan. Dengan kekuatan tempur seperti itu, ia mengejar orang-orang kuat di wilayah Senjun. Satu pria berambut emas dan dua pria berambut perak terbunuh dalam beberapa serangan. Setelah membunuh pria berambut emas itu, galaksi dan tombak batu menghilang bersamaan. Apakah ini seni rahasia asli? Dua jenis seni rahasia asli. Lu Ming terkejut. Ia tidak bisa mengakui kesalahannya. Tombak batu dan galaksi tadi adalah seni rahasia asli pemuda berkulit binatang itu. Ini pertama kalinya Lu Ming melihat orang lain mengendalikan dua jenis seni rahasia asli. Pada saat ini, pemuda berkulit binatang itu melangkah maju, tiba-tiba ke arah Lu Ming, dan langsung menyerang Lu Ming. Lu Ming tidak terkejut dan mundur. Kau punya hati, aku tidak akan membunuhmu. Pemuda berkulit binatang itu berbicara, tampaknya sedikit tergagap, tetapi Lu Ming masih mengerti. Siapa kau? Kenapa kau ingin menyelamatkanku? Tanya Lu Ming, menatap pemuda berkulit binatang itu lekat-lekat, tak berani meremehkannya. Kekuatan lawan terlalu mengerikan, jika ingin berhadapan dengannya, ia harus mati. Siapa aku? Pemuda berkulit binatang itu tampak bingung, dan berbagai emosi kompleks berkelebat di matanya. Siapa aku? Siapa aku? Aku tak tahu siapa aku. Pemuda berkulit binatang itu bergumam, raut wajahnya semakin kosong. Lu Ming tampak bingung. Setelah beberapa saat, pemuda berkulit binatang itu bahkan tak tahu siapa dirinya. Apakah ia kehilangan ingatannya? Setelah beberapa saat, suasana hati pemuda berkulit binatang itu kembali stabil, menatap Lu Ming dan berkata, aku tak tahu siapa aku, tapi aku menyelamatkanmu, karena aku bisa merasakan bahwa kau adalah kerabatku, dan para Tianren itu adalah musuhku. Setelah beberapa patah kata, ucapan pemuda berkulit binatang itu menjadi semakin lancar, dan akhirnya, ia hampir tak bisa tergagap. Aku dari rasmu sendiri, dan apa itu Tianren? Lu Ming semakin bingung. Bagaimana mungkin dia dan pemuda berkulit binatang itu berasal dari keluarga yang sama? Tentu saja, aku bisa merasakannya. Pemuda berkulit binatang itu berkata, ki dan darahnya mendidih, dan aura kuno menyebar keluar, seperti kebangkitan dewa kuno. Ini, bau dewa primitif. Lu Ming tak bisa menahan diri untuk tidak menatapnya. Ia merasakan aroma dewa primitif yang kuat tercium dari pemuda berkulit binatang itu. Lu Ming akhirnya mengerti mengapa pihak lain mengatakan mereka berasal dari ras yang sama. Karena Lu Ming mengolah hati dewa kuno dan memiliki darah dewa kuno. Dewa kuno itu, sejujurnya, juga merupakan anggota dewa primitif. Oleh karena itu, Lu Ming dan manusia berkulit binatang ini benar-benar berasal dari klan yang sama. Apa maksudmu dengan keluarga surga dan manusia? Lu Ming bertanya lagi. Ada banyak ras di alam semesta, tetapi Lu Ming belum pernah mendengar tentang ras manusia. Orang-orang surga adalah musuh keluargaku. Mereka ingin membunuhku, dan aku juga akan membunuh mereka. Pemuda kekar itu memiliki niat membunuh yang kuat di matanya. Setelah beberapa saat, tatapannya beralih ke peti mati tembaga di tangan Lu Ming. Benda di tanganmu ini memberiku perasaan yang sangat baik. Aku sangat ingin melihatnya, tetapi aku tidak dapat mengingatnya. Sepertinya aku pernah melihatnya. Sangat familiar. Apa itu? Pemuda kekar itu bergumam pada dirinya sendiri, dan alisnya semakin menegang. Akhirnya, warna di matanya menjadi semakin kosong. Raungan. Tiba-tiba, kulit binatang muda itu menggeram, seperti binatang buas. Wajahnya berubah dan berubah menjadi berbagai ekspresi. Lu Ming terkejut dan bertanya, ada apa denganmu? Entahlah, kepalaku sakit. Rasanya seperti ada banyak kenangan dan pikiran di dalamnya, tapi sangat kacau. Ah! Kata pemuda berkulit binatang itu, meraung lagi, dan kepalanya terbentur tanah. Tanah bergetar hebat dan langsung meledak. Sebuah lubang besar muncul, dan retakannya menyebar ke segala arah seperti jaring laba-laba. Ini, Lu Ming bingung. Entah bagaimana keadaan pemuda berkulit binatang itu. Di saat yang sama, muncul lebih banyak pertanyaan di benaknya. Pemuda itu berkata bahwa ia melihat peti mati tembaga. Bagaimana mungkin, Lu Ming membawa peti mati perunggu itu keluar dari dunia dewa kuno? Menurut akal sehat, peti mati tembaga itu telah terpendam di dunia dewa kuno selama bertahun-tahun, lalu dibawa keluar oleh Lu Ming. Bagaimana mungkin pemuda berkulit binatang itu melihatnya? Apakah pemuda berkulit binatang itu sudah sangat tua? Namun, Lu Ming menyadari bahwa pihak lain juga belum cukup tua, sama seperti dirinya.
Terlebih lagi, kondisi pemuda berkulit binatang saat ini sangat salah. Ini memberinya perasaan bahwa pemuda berkulit binatang itu memiliki kesadaran spiritual yang tak terhitung jumlahnya di lautan. Luar biasa, sungguh menakjubkan, bukan? Pada saat itu, iblis tulang di lautan pengetahuan bergumam tanpa henti, seolah melihat sesuatu dan terkejut. Tuan Iblis Tulang, apa yang kau lihat? Tanya Lu Ming. Aku belum yakin. Pergilah dan tanyakan padanya, apakah dia dari luar, atau apakah dia lahir di sini? Tanya Iblis Tulang. Lu Ming sedikit terkejut. Entah apa yang Iblis Tulang tanyakan. Namun, Lu Ming berniat bertanya. Butuh waktu lama bagi pemuda berkulit binatang itu untuk tenang. Apakah kau lebih baik, saudaraku? Tanya Lu Ming. Lebih baik, aneh. Aku benar-benar merasa familiar dengan itu. Pemuda berkulit binatang itu menatap peti mati tembaga itu lagi. Lu Ming segera menyingkirkan peti mati tembaga itu, agar tidak menyerang pemuda berkulit binatang itu lagi. Saudaraku, apakah kau dari dunia luar, atau apakah kau lahir di dunia ini? Tanya Lu Ming. Begitu aku bangun, aku sudah ada di dunia ini. Aku belum pernah pergi. Apakah ada dunia di luar sana? Apakah itu besar? Pemuda berkulit binatang itu luar biasa. Tentu saja, tebakanku tidak akan salah. Kata Bondiman. Tuan Bondiman, apa yang kau lihat? Tanya Lu Ming. Pemuda ini bukan masalah sepele. Jika tebakanku tidak salah, dia adalah inti dari darah dewa asli. Kata Bondiman. Apa, daging dan darah dewa primitif telah lahir? Lu Ming terkejut, bukankah ini sama dengan monster yang ditemuinya? Nak, jangan bandingkan monster itu dengan makhluk yang sama. Jauh berbeda, pemuda itu tidak hanya terlahir dengan esensi dewa primitif, tetapi juga lebih dari satu, bahkan banyak esensi darah dewa asli. Setelah bertahun-tahun berevolusi, ia berubah menjadi kehidupan baru, sehingga jiwanya dipenuhi dengan kesadaran dewa-dewa primitif yang berbeda. Jika kau mengenal sesuatu, kesadaranmu akan kacau balau. Situasinya baru saja terjadi. Sifat, langit dan bumi sungguh menakjubkan. Itu setara dengan kelahiran kehidupan baru dari udara tipis. Kehidupan yang dapat mengolah, memahami, dan tumbuh benar-benar berbeda dari monster-monster itu. Para iblis tulang juga terkesima. Lu Ming tercengang. Sungguh tak terbayangkan bahwa semuanya akan seperti ini. Jadi peti mati tembaga itu ada hubungannya dengan para dewa primitif. Tahukah kau asal-usul peti mati tembaga itu? Mata Lu Ming berbinar, lalu ia bertanya kepada iblis tulang. Pemuda berkulit binatang itu adalah evolusi dari banyak roh primitif dan esensi darah. Jiwa itu mengandung sisa-sisa benih spiritual dari roh-roh primitif. Ia merasa familiar dengan peti mati tembaga itu, seolah-olah pernah melihatnya. Nyatanya, para dewa primitiflah yang pernah melihatnya. Peti mati perunggu, yang diperoleh dari dunia dewa kuno, jelas ada hubungannya dengan para dewa primitif. Entahlah, sejujurnya, aku telah melihat atau mendengar banyak benda kuno, tapi aku belum pernah melihat atau mendengar tentang peti mati perunggu ini. Troll itu menggelengkan kepalanya. Lu Ming sedikit kecewa. Dia bahkan belum melihat iblis tulang. Dia tidak tahu berapa umurnya. Ngomong-ngomong, Tuan, pernahkah Anda mendengar tentang Tianren? Tanya Lu Ming lagi. Pemuda berkulit binatang itu menyebut pria berambut emas dan perak itu sebagai ras surgawi, dan dia penasaran. Tianrenzu, haha, aku tahu, bagaimana mungkin aku melupakannya. Iblis tulang mencibir, dan Lu Ming mendengar niat membunuh yang dingin dan tak tertandingi dari nada bicara iblis tulang. Nada bicara Bondiman seolah penuh dengan niat membunuh yang kuat terhadap Tianren, membuat Lu Ming harus menebak apakah Tianrenzu memiliki musuh dengan Bondiman. Apakah kau tahu istana surgawi? Bondiman tidak menjawab langsung, melainkan bertanya. Tentu saja aku tahu, jawab Lu Ming. Siapa yang tidak tahu tentang istana surgawi? Di era ini, disebut era istana surgawi. Istana surgawi adalah penguasa alam semesta di tanah tandus yang luas. Di mata istana surgawi, ia bagaikan semut, yang bisa diinjak-injak sampai mati. Bahkan 10 keluarga besar teratas dalam daftar ribuan klan di alam semesta tidak dapat menandingi Tiangong. Qiuyue diwarisi oleh Kaisar Mata Dewa, yang merupakan raksasa dari istana surgawi. Apakah Tianren memiliki hubungan dengan Tiangong? Lu Ming tak kuasa menahan diri untuk berpikir. Tiangong adalah ciptaan Tianren, dan Tianren adalah penguasa Tiangong. Lu Ming terkejut. Ia tidak menyangka akan seperti ini. Tianrenzu adalah penguasa Tiangong. Kekuatannya sungguh mengerikan. Tidaklah berlebihan untuk disebut keluarga besar pertama di alam semesta. Apakah orang-orang itu berasal dari surga sebelumnya? Lu Mingdao memasang wajah serius. Jika orang-orang Tianren ingin membunuhnya, mereka akan membunuhnya. Jika mereka menyinggung Tiangong, apakah mereka akan mati? Orang-orang itu bisa bilang mereka berasal dari istana surgawi, tapi tidak semuanya berasal dari istana surgawi. Penjelasan Bondiman membuat Lu Ming semakin bingung, apa artinya ini? Bertahun-tahun yang lalu, terjadi perang dahsyat antara Tianren dan para dewa primitif. Alam semesta yang hancur ini adalah medan perang antara surga dan para dewa primitif. Di sini, sejumlah besar dewa primitif terbunuh, dan tentu saja, sejumlah besar dari mereka terbunuh. Roh perang primitif, esensi darah,
telah berevolusi menjadi kulit muda, dan darah serta daging yang telah terbunuh telah berevolusi menjadi orang-orang yang telah kau lihat, tetapi jelas mereka tidak sempurna dalam evolusi. Yang tersisa hanyalah semacam naluri untuk memburu para dewa primitif. Di dalam tubuhmu, kau memiliki hati para dewa kuno, dan kau adalah keturunan para dewa primitif. Mereka yang berevolusi dari surga dan ras manusia akan memburumu sesuai naluri mereka. Jadi kau tak perlu khawatir orang-orang di istana surgawi akan membunuhmu. Waktu telah berubah. Sekarang istana surgawi mendominasi alam semesta yang luas, dan para dewa primitif hampir mati, jadi jangan khawatir, aku tidak akan mengejar mereka. Bond Demon menjelaskannya secara rinci. Lu Ming merasa sedikit lega. Awalnya, umat manusia saat ini hanya berevolusi dari esensi daging dan darah orang-orang kuat pada masa itu, dan evolusinya belum sempurna. Tidak ada kecerdasan, jauh dari kemudahan kulit binatang, itu adalah produk cacat. Hanya naluri mereka yang gugur dalam perang pada masa itu yang benar-benar berbeda dengan gagasan Tiamong sekarang. Meskipun ia berani, tetapi dengan kekuatannya menghadapi keluarga Tianren, itu adalah tindakan mencari kematian, ia tentu saja khawatir. Lu Ming akhirnya mendapatkan gambaran umum tentang masalah ini dengan jelas. Bolehkah aku mengikutimu? Pada saat ini, pemuda kulit binatang itu berputar-putar di sekitar Lu Ming beberapa kali. Tentu saja, matanya masih tertuju pada peti mati tembaga. Karena peti mati tembaga memberinya perasaan baik, bahkan Lu Ming pun membuatnya merasa baik dan tidak ingin pergi. Apakah kau akan mengikutiku? Lu Ming sedikit terkejut. Bawa dia pergi, Lu Ming. Kau harus membawanya. Putra ini memiliki setidaknya puluhan darah dewa primitif. Ia memiliki evolusi yang sempurna dan potensi yang tak terbatas. Sungguh menakutkan untuk tumbuh dewasa. Ia akan menjadi penolong yang baik untukmu. Iblis tulang segera memanggil. Hati Lu Ming tergerak, tetapi wajahnya tetap tenang. Ia menatap pemuda itu dan berkata, kau boleh mengikutiku, tapi kau boleh mendengarkanku nanti. Baiklah, baiklah. Aku yakin aku akan mendengarkanmu. Pemuda berkulit binatang itu mengangguk berulang kali, menunjukkan ekspresi gembira. Pemuda berkulit binatang itu sangat sederhana. Pikirannya seperti anak kecil di usia remaja, dan ia belum dewasa. Ngomong-ngomong, apakah kau punya teman? Tanya Lu Ming. Pemuda berkulit binatang itu sangat kuat, dan potensinya tak terbatas, dan pikirannya tidak terlalu tinggi. Jika ada beberapa lagi, Lu Ming tidak akan bisa berkembang. Tidak, begitu aku bangun, aku sendirian. Pemuda itu menggelengkan kepalanya. Lu Ming sedikit kecewa, lalu bertanya, siapa namamu? Nama, aku tidak punya nama, kata pemuda berkulit binatang itu. Lu Ming tak kuasa menahan diri untuk tidak mengendus. Benar, begitu pemuda berkulit binatang itu bangun, ia sendirian dan tak punya teman. Mana mungkin ia punya nama, kecuali ia memberi dirinya sendiri nama. Kalau begitu aku akan memberimu nama, nah, bagaimana dengan para dewa? Esensi dari ribuan roh primordial berkumpul bersama. Lu Ming berkata, meskipun tingkat namanya sangat buruk, ia lebih menyukainya dan seringkali merasa puas. Bagus, bagus, namaku adalah dewa, aku punya nama. Pemuda berkulit binatang seharusnya menjadi kebahagiaan besar bagi semua dewa. Segera, Lu Ming bertanya tentang keluarga Tianren lagi. Menurut para dewa, ketika ia terbangun, ia sering dikejar oleh manusia surga dan manusia. Ia juga tahu dari beberapa fragmen ingatan di jiwanya bahwa pihak lain adalah anggota keluarga surga dan manusia. Seperti dirinya, orang-orang ini juga lahir di dunia ini. Kedua belah pihak saling bertarung, dan masing-masing menderita. Aku akan membunuh semua Tianren ini. Di mata semua dewa, ada kesempatan untuk membunuh. Ia juga mewarisi naluri dewa primitif, dan melihat bahwa surga dan manusia akan membunuh. Berapa perkiraan jumlah Tianren? Tanya Lu Ming. Aku telah membunuh banyak dari mereka selama bertahun-tahun, tetapi sekarang masih tersisa 6 yang berambut pirang dan 15 yang berkulit keperakan, tetapi aku telah membunuh 1 yang berambut pirang dan 2 yang berkulit keperakan sebelumnya. Jelas para dewa. Lu Ming terkejut. Sepertinya tidak semua orang yang pernah berurusan dengannya sebelumnya. Mereka hanya 3 yang berambut pirang dan 9 yang berkulit keperakan. Ditambah dengan 3 yang baru saja dibunuh oleh para dewa, masih tersisa 4 yang berambut pirang dan 13 yang berkulit keperakan. Baiklah, para dewa, kalian bersembunyilah. Aku akan menarik orang-orang surga. Bagaimana kalau membunuh mereka? Lu Ming berkata, orang-orang ini tidak akan mati, ia gelisah, tidak tahu kapan akan diserang. Bencana-bencana ini harus diselesaikan sepenuhnya. Bagus, para dewa langsung setuju. Mereka terus bergerak, dan terus bergerak. Lu Ming menemukan tempat untuk duduk bersila, dan para dewa berada tak jauh darinya, dan bernapas. Tampaknya Lu Ming benar-benar kosong. Mantra itu, Lu Ming menarik napas dalam-dalam, lalu memasukkan peti mati tembaga ke dalam gulungan lukisan Jingyu, dan kemudian menggerakkan hati dewa kuno. Jantung dewa kuno berdebar kencang, dan napas dewa kuno terpancar dari kejauhan. Lu Ming berkonsentrasi penuh, rohnya terpancar, ia memperhatikan segala sesuatu di sekitarnya. Meskipun ada para dewa di dekatnya, ia tidak berani ceroboh. Ia sangat menyadari kengerian surga dan umat manusia. Jika ia tidak memperhatikan, ia akan mati.
Lu Ming sedang menunggu kedatangan keluarga surga dan manusia. Dalam sekejap, 2 jam telah berlalu. Fiuh, tiba-tiba, sebilah pedang yang menyilaukan menyambar dan menusuk Lu Ming dari kejauhan, menerangi langit berbintang. Sungguh mengerikan. Dewa Langit, ayo pergi. Kecepatan cahaya pedang begitu cepat sehingga Lu Ming hampir tak mampu bereaksi. Namun, ada satu yang lebih cepat dari cahaya pedang itu, yaitu para dewa. Sebuah tombak batu menembus kehampaan dan melesat keluar. Tombak itu bertabrakan dengan cahaya pedang dan mengalahkan cahaya pedang itu. Hampir bersamaan, sosok para dewa muncul di udara dan meraung. Sebuah sungai panjang mengalir deras, menyelimuti seorang pria berambut perak. Pria berambut perak itu berteriak dan meledak di sungai panjang itu. Bunuh! Para dewa menyapu langit dengan tombak batu di tangannya. Tombak batu itu berubah menjadi tombak raksasa. Saat menyapu langit, sebuah ledakan besar terjadi di langit. Detik berikutnya, cahaya pedang membumbung tinggi. Dalam sekejap, lebih dari selusin cahaya pedang meledak dan menebas tombak batu para dewa. Boom, boom, ledakan mengerikan terus terdengar, tombak itu bergetar dan terguncang kembali. Kemudian, di kehampaan, serangkaian sosok muncul, semuanya adalah keluarga surga dan manusia. Ada 3 pria berambut pirang dan 10 pria berambut perak, total 13 orang, lebih banyak daripada yang pernah mereka hadapi dengan Lu Ming sebelumnya. Jelas, jumlah orang yang berkumpul lebih banyak. Saat ini, Lu Ming telah mengeluarkan peti mati tembaga, dan siap untuk membukanya. Begitu banyak dewa yang bisa mengalahkannya. Lu Ming menjadi gugup. Tiba-tiba, ada begitu banyak hari dan orang-orang menjadi sangat mengerikan. Bisakah para dewa dikalahkan? Lu Ming siap. Jika para dewa dikalahkan, dia akan mengambil risiko untuk membuka peti mati tembaga dan mengejutkan para Tianren. Bunuh. Namun, para dewa sangat kuat. Mereka meledak ke langit dengan semburan semangat perang. Mereka memegang tombak batu di tangan mereka dan membunuh mereka di udara. Tombak batu itu menembus kehampaan dan membunuh seorang pria berambut perak. Kong, kong, suara pedang terus bergema. 3 pria berambut pirang dan 10 pria berambut perak bergerak bersamaan. Cahaya pedang yang mengerikan seolah membelah tanah di bawah kaki. Saat dangdang, kedua belah pihak saling bertarung terus-menerus, dan ratusan jurus dilancarkan dalam sekejap. Tombak batu di tangan para dewa terus bergetar, dan akhirnya mengeluarkan suara gesekan dan retakan muncul di atasnya. Tidak bagus. Wajah Lu Ming berubah. Tombak batu itu adalah jurus rahasia asli para dewa. Tombak itu retak dan berdampak besar pada kekuatan tempur para dewa. Sentuh. Begitu Lu Ming memikirkannya, tombak batu para dewa itu meledak dan berubah menjadi energi. Gawat, Lu Ming terkejut dan hendak menerjang. Ia memberanikan diri untuk membuka peti mati tembaga dan mengejutkan para dewa. Namun, pada saat itu, para dewa meraung, dan gelombang dahsyat keluar dari tubuhnya, dan kekuatannya sekuat gunung berapi. Kemudian, ia memadatkan sebuah jam besar, yang terbuat dari batu, dan menyelimuti dirinya. Pedang-pedang itu menebas jam itu dan meraung keras, tetapi tidak menghancurkan pertahanan jam itu. Dan, ada jurus rahasia asli. Lu Ming terdiam. Ini adalah jurus rahasia asli ketiga para dewa. Namun sesaat kemudian, mata Lu Ming hampir meledak, mulutnya menganga seperti menelan telur bebek. Bom! Pada para dewa, kekuatannya mendidih, lalu sebuah pisau batu mengembun, memotong cahaya pedang yang mengerikan, dan menebas seorang pria berambut perak. Kemudian pedang batu lain melesat dan membunuh seorang pria pirang. Ini belum berakhir, dan kemudian, sebuah gerbang batu kuno, memancarkan napas yang besar, menuju seorang pria pirang untuk ditekan. Serupa dengan 2 kacang polong di pintu dominasi Lu Ming. Kemudian, pusaran air muncul, dan kekuatan menelan yang mengerikan meletus, menyelimuti 2 pria berambut perak. Sebuah menara batu muncul, sebuah gunung berapi kuno, seni rahasia asli, yang semuanya adalah rahasia asli. Lu Ming tercengang melihat para dewa menampilkan berbagai seni rahasia asli. Secara kasar, ada lebih dari 10 jenis seni rahasia asli. Satu orang mengendalikan lebih dari 10 jenis seni rahasia asli. Bagaimana situasinya? Lu Ming sudah bingung. Terlebih lagi, kekuatan para dewa begitu kuat sehingga sulit dibayangkan, dan penuh dengan nuansa kuno yang kuat. Lu Ming sama sekali tidak dapat memahami kekuatan para dewa. Dia telah terbangun beberapa kali. Pengeboman, lebih dari 10 jenis seni rahasia asli dibombardir dan jatuh di tempat. 3 pria berambut perak yang tersisa juga terluka parah dan memuntahkan darah. Ketiga pria pirang itu lebih baik, menangkis serangan, hanya saja dipukul mundur. Bunuh, para dewa melancarkan gelombang serangan kedua, lebih dari selusin jenis seni rahasia asli, ke seluruh surga dan manusia untuk dibunuh. Ketiga pria berambut perak itu langsung terbunuh, dan tidak ada yang tersisa. Namun, 3 pria pirang itu muntah darah dan mundur dengan dahsyat. Mereka terluka parah, bahkan seorang pria pirang terbelah 2 oleh pedang batu dan hampir mati. Kemudian, para dewa melancarkan gelombang serangan ketiga, lebih dari selusin jurus rahasia asli, untuk membunuh 3 pria emas. Serangan itu bagaikan lautan, bagaikan badai, yang terus-menerus mengguyur. Boom! Ketiga pria pirang itu melawan, tetapi mereka benar-benar terdesak dan mundur. Mereka ingin bergegas keluar dari pengepungan dan pergi, tetapi ke segala arah,
semuanya adalah jurus rahasia asli, dan jalan belakang diblokir. Sentuh. Setelah beberapa gerakan, pria pirang yang terpotong pinggangnya ditekan oleh gerbang kuno dan tubuhnya meledak menjadi kabut darah. Hanya tersisa dua pria pirang, belum lagi lawan para dewa, yang benar-benar terdesak. Perang itu tidak berlangsung lama, dan dua pria pirang itu juga dibunuh oleh para dewa. Dengan cara ini, 3 pria pirang dan 10 pria perak musnah. Untuk waktu yang lama, Lu Ming tidak menanggapi, dan dikejutkan oleh kekuatan para dewa. Kekuatan bertarung para pria berambut emas dan perak itu sungguh mengerikan. Sangat mudah untuk membunuh Raja Dewa tingkat atas di level yang sama. Hanya jika mereka adalah tokoh Tianjiao yang sangat kuat, mereka dapat menandingi para Tianren itu. Namun, 3 pria berambut pirang dan 10 pria berambut perak bergandengan tangan, dan mereka dibunuh oleh semua dewa dan bahkan tidak dapat melarikan diri. Saya khawatir semua dewa dapat membunuh dewa biasa. Lu Ming berpikir begitu. Raja Dewa jauh lebih kuat daripada Raja Dewa. Sangat sulit bagi orang biasa untuk melewati level tersebut. Tetapi para dewa terlalu menakutkan. Mereka lebih menakutkan daripada Tianjiao manapun yang pernah dilihat Lu Ming. Mereka tidak hanya dapat bertarung lintas batas, tetapi juga membunuh musuh lintas batas. Ada lebih dari 10 jenis seni rahasia asli. Siapa yang bisa menolaknya? Wah, ini normal. Dia tidak tahu berapa banyak bentuk primitif daging dan darah yang telah berevolusi. Saya tidak tahu seberapa besar potensinya. Saya khawatir potensinya masih jauh dari tergali. Keajaiban, ini keajaiban. Ada banyak sekali perang dalam sejarah, dan berapa banyak orang kuat yang tewas. Tapi itu adalah keajaiban yang dapat berevolusi dan menghasilkan kehidupan yang begitu sempurna, yang tak dapat ditiru. Si iblis tulang terkagum-kagum. Dalam sejarah panjang alam semesta, kita telah mengalami banyak perang dan membunuh banyak orang kuat yang tidak kita kenal. Daging dan darah yang ditinggalkan oleh orang-orang kuat ini akan berevolusi menjadi berbagai makhluk. Namun, kebanyakan dari mereka adalah monster yang ditemui Lu Ming sebelum mereka berevolusi menjadi makhluk cerdas. Meskipun mereka kuat, potensi mereka terbatas. Yang lebih kuat, berevolusi menjadi pria berambut pirang dan berambut perak sebelumnya, tidak dapat dihitung. Sungguh suatu keajaiban bisa berevolusi menjadi dewa seperti ini. Sekalipun iblis tulang berpengetahuan luas, ini juga pertama kalinya bertemu. Pada saat ini, para dewa menyingkirkan semua rahasia asli, dan kemudian terbang ke Lu Ming, wajahnya tidak merah dan napasnya terengah-engah. Lu Ming seharusnya iri pada titik ini. Pada saat yang sama, begitu banyak jenis seni rahasia asli pecah. Orang-orang biasa akan terkuras, tetapi para dewa tampaknya bukan apa-apa, yang membuat Lu Ming iri. Dewa, kalian harus tetap rendah hati saat pergi bersamaku nanti, dan jangan menggunakan begitu banyak jurus rahasia asli sekaligus. Lalu, Lu Ming memperingatkan dengan serius. Sungguh tidak normal menggunakan lebih dari 10 jurus rahasia asli sekaligus. Jurus itu harus dipelajari sebagai monster di luar. Belum lagi lebih dari 10 jurus. Lu Ming sekarang mengendalikan 5 jurus, dan tidak berani menggunakannya sembarangan. Kalau tidak, dia akan tertangkap sebagai monster dan dipelajari. Bagus, bagus. Para dewa menyentuh kepala mereka. Meskipun aneh, Lu Ming melakukan apa yang dikatakannya. Kemudian, Lu Minghe berdiskusi dengan para dewa, dan berencana untuk terus menarik para dewa lainnya. Masih ada 1 pria berambut pirang dan 3 pria berambut perak yang tersisa. Mereka belum semuanya disingkirkan, dan mereka tidak selalu aman. Para dewa suka berkeliaran di gunung di sebelah kanan, kita pergi ke sana untuk menarik. Para dewa, kemudian mereka menuju ke kanan, dan tak lama kemudian, mereka melihat barisan pegunungan yang sangat besar. Fluktuasi barisan pegunungan ini juga sangat mengerikan. Setelah Lu Ming datang ke sini, ia merasakan tekanan yang kuat, sama seperti Tian Wei. Iblis tulang berspekulasi bahwa mungkin ada keluarga surga dan manusia yang kuat yang akan gugur dalam pertempuran, dan surga dan manusia akan tertindas, yang akan sulit dibubarkan selama ratusan juta tahun. Oleh karena itu, orang-orang surga dan manusia yang telah berevolusi itu suka menghantui tempat ini. Setelah para dewa bersembunyi, Lu Ming duduk bersila dan menyimpan peti mati tembaga. Benar saja, tak lama kemudian, para Tianren melancarkan serangan. Kali ini, seorang pria berambut pirang, 3 pria berambut perak, semuanya keluar. Begitu keluarga surga dan manusia keluar, para dewa menyerang. Seorang pria berambut pirang dan 3 pria berambut perak sama sekali bukan lawan para dewa. Mereka dengan mudah dihancurkan dan segera dibunuh. Hebat, Lu Ming mendesah. Di tangan para dewa, keluarga surga dan manusia, yang menyebabkan masalah besar bagi mereka, tidak banyak berpengaruh. Alasan pertama mengapa para dewa tidak menyingkirkan klan Tianren sebelumnya adalah karena ketika para dewa terbangun, kekuatan mereka masih lemah, jauh lebih lemah daripada sekarang. Menghadapi keluarga Tianren, mereka semua ditakdirkan untuk kalah. Kemudian, ketika ia menjadi kuat, keluarga surga dan manusia tidak berani menyerang para dewa, dan kedua belah pihak terus-menerus terjerat. Sekarang para Tianren tertarik pada Lu Ming dan dibunuh oleh para dewa. Setelah membunuh semua Tianren, Lu Ming merasa lega dan menyimpan peti mati tembaga itu. Akhirnya, ia tidak membawa peti mati tembaga setiap hari. Setelah membunuh orang-orang Tianren,
Luming mengeluarkan para dewa asli lagi dan mulai mencari tempat untuk menyerap faktor roh. Segera setelah itu, mereka tiba di sebuah pegunungan, yang mengandung faktor roh yang kuat, tetapi dihuni oleh banyak monster kuat. Namun, dengan guru agung para dewa, semua masalah bukanlah masalah. Para dewa telah membunuh semua monster di sini. Kekuatan satu orang lebih baik daripada 36 panglima perangkara. Entah seberapa kuat, Lumingan dengan tenang membiarkan para dewa primitif menyerap faktor spiritual. Di pegunungan, mereka beresonansi dengan para dewa asli, membentuk seberkas cahaya, terbang ke para dewa asli dan diserap oleh mereka. Patung-patung primitif bersinar dan mengumpulkan semakin banyak faktor spiritual. Setelah lebih dari setengah hari, jumlah dewa yang terbang keluar dari pegunungan menjadi semakin sedikit. Pada saat ini, para dewa primitif tiba-tiba mengirimkan gelombang yang kuat. Fluktuasi ini sangat misterius. Diselimuti oleh gelombang ini, pikiran Luming seolah berada dalam keadaan hampa. Ia seolah melihat para dewa primitif meraung dan berlatih. Pemahamannya tentang berbagai kekuatan ilahi menjadi beberapa kali lebih cepat. Berhasil, Kai Guang berhasil. Luming sangat gembira. Ia mengerti bahwa patung dewa asli akhirnya berhasil dibuka. Kini ia dapat berlatih di bawah patung asli, bermandikan fluktuasi menakjubkan patung asli, dan memahami faktor kekuatan dewa asli, atau seni rahasia asli, beberapa kali lebih cepat. Namun, efeknya masih jauh lebih buruk daripada di Taman Pantheon. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa para dewa asli menyerap lebih sedikit faktor spiritual. Setelah patung asli diterangi, bukan berarti ia tidak dapat menyerap faktor spiritual. Sebaliknya, ini hanyalah langkah pertama. Setelah menyalakannya, Anda dapat terus menyerap faktor spiritual. Semakin banyak faktor spiritual yang diserap, semakin baik efek dari patung aslinya. Luming bermaksud untuk terus menyerap faktor spiritual di benua ini. Saudara Lu, apakah Anda masih membutuhkan faktor spiritual seperti ini? Pada saat ini, para dewa berbicara. Saudara Luming memintanya untuk memanggilnya seperti itu. Menurut waktu kebangkitan para dewa memang lebih muda dari Luming. Apakah Anda tahu di mana itu? Tanya Luming. Saya tahu ada tempat di dekat tempat saya bangun, di mana ada banyak faktor spiritual ini. Semua dewa, banyak. Bagaimana dengan di sini? Tanya Luming. Mungkin puluhan ribu kali lebih banyak daripada di sini. Aku tidak yakin detailnya. Gumam para dewa. Berapa kali? Puluhan ribu kali. Pupil mata Luming melebar dan jantungnya berdebar kencang. Cepat, bilang mau merampokku. Siapa aku ini? Kemudian, Luming meraung kegirangan. Kemudian, Luming mengikuti para dewa dan menuju inti daratan. Sekitar setengah hari kemudian, mereka tiba di sebuah ruang terbuka yang luas. Ruang terbuka itu ditutupi berbagai bukit dan ditumbuhi rumput-rumput aneh. Luming mengeluarkan patung dewa asli, yang langsung memancarkan cahaya terang, lalu seluruh ruang memperlihatkan seberkas cahaya. Sabuk cahaya yang tak terhitung jumlahnya berkumpul menuju para dewa primitif dan tidak memasuki para dewa primitif. Faktor spiritual, yang semuanya adalah faktor spiritual, terlalu kaya, di luar imajinasi Luming. Aku khawatir itu lebih intens daripada yang digambarkan para dewa. Aku telah membentuk rambutku, dan sekarang aku benar-benar telah membentuknya. Aku telah menyerap begitu banyak faktor ilahi. Apa efek dari patung asliku? Luming sangat bersemangat. Patung asli itu sangat penting. Semakin kuat efeknya, ia tidak hanya bisa tinggal di dalam patung asli untuk berlatih dan meningkatkan kecepatan pemahamannya. Teman-teman dan kerabatnya juga. Di dunia Xiaoqian, efeknya setara atau bahkan lebih besar daripada pohon pencerahan kuno.